Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kelas Hukum, tempat kita belajar hukum bersama-sama dengan saya sendiri, Putri Amalia, sebagai host edisi podcast yang keempat di channel Kelas Hukum. Oke, saya tidak sendiri di sini. Ada dua narasumber yang akan kemudian membahas satu topik ya dalam beberapa waktu ke depan. Mungkin kita langsung perkenalan aja nih dengan dua narasumber. Yang pertama ada Kak siapa nih? Muksid. Oke, ada Kak Muksid. Lalu di samping Kak Muksid ada Kak Doni. Oke, ada Kak Doni. Jadi ada Kak Muksid dan Kak Doni. Kali ini kita mau bahas apa sih? Kali ini kita akan bahas terkait yang lagi hangat-hangatnya gitu ya, terkait pemblokiran dari pemblokiran beberapa situs ya oleh Kominfo. Nah, ada dua narasumber yang akan kemudian membahas tuntas gitu ya terkait kenapa sih Kominfo memblokir beberapa situs atau aplikasi. Oke, yang pertama, teman-teman pasti mikir gitu ya, apa sih latar belakang Kominfo memblokir beberapa aplikasi. Mungkin langsung saja dibahas Kak, kenapa Kominfo itu memblokir beberapa aplikasi. Mungkin Kak Muksid kali ya yang bisa menjawab. Oke, mungkin dari yang pertama gitu ya, apa sih yang melatar belakangnya? Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya nih untuk bincang-bincang di sore hari dalam agenda podcast ini. Ya, yang melatar belakangi mengapa Kominfo itu melakukan pemblokiran terhadap beberapa aplikasi gitu ya, seperti Dota, Steam itu sebagai distributor game, dan juga CSGO, dan ada beberapa lagi PayPal dan lain sebagainya. Itu jadi tidak serta-merta langsung melakukan pemblokiran. 2 tahun sebelumnya itu telah ada gitu ya informasi-informasi kepada penyelenggara dari elektronik atau sistem elektronik yang pebisnis baik yang pemilik aplikasi dan pengembang aplikasi itu untuk mendaftarkan bisnisnya di kementerian agar dapat segala kegiatan dan juga bisnisnya itu terpantau dengan baik gitu ya, agar tidak merugikan masyarakat dan juga privasi yang dimiliki oleh masyarakat di Indonesia khususnya, sehingga pendaftaran tersebut untuk melindungi masyarakat Indonesia sendiri sebenarnya. Namun karena tidak adanya informasi yang beredar sehingga banyak sekali gitu ya protes-protes yang bermunculan kepada pihak Kominfo, padahal memang itikat atau niat gitu ya dari Kominfo itu baik gitu ya untuk melindungi masyarakatnya. Namun memang tidak adanya sosialisasi atau informasi yang lebih jelas sehingga dianggap bahwa hanya ingin kepentingannya sendiri gitu ya, kepentingan sendiri bukan atas kepentingan masyarakat. Iya. Ya kadang dilihat dari video-video gitu ya menyatakan bahwasanya itu ada kepentingan gitu ya, tidak memikirkan masyarakat dan sebagainya gitu ya. Oh, ternyata memang demi kepentingan ya Kominfo itu memblokir memang karena ada beberapa kepentingan, tapi sayangnya tidak disosialisasikan bahwasanya aplikasi ini akan diblokir gitu. Mungkin 1 bulan 2 pekan gitu ya sudah dikabarkan bahwasanya aplikasi ini akan diblokir gitu ya, sehingga masyarakat dapat bisa berantisipasi juga ya terkait pemblokiran tersebut. Ya, Kak Doni tambahin boleh nih. mungkin untuk masyarakat Kominfo sudah mengingatkan, tadi sudah disebutkan sama saudara Muksid tadi ya, mengenai 2 tahun. Saya rasa 2 tahun itu sudah cukup bagi cukup lama untuk situs-situs yang yang diancam untuk diblokir ini mendaftarkan di PSE atau penyelenggara sistem elektronik. Apalagi terkhusus untuk yang PayPal. PayPal ini merupakan jasa transaksi keuangan seperti e-wallet. Ini sangat riskan apabila ada masyarakat Indonesia yang menyimpan uangnya di PayPal. Kalau misalnya situsnya diblokir, maka uang itu akan tidak bisa ditransaksikan, begitu. Benar-benar. Jadi saya rasa pemerintah juga bijak loh, menentukan 5 hari untuk masyarakat Indonesia untuk memindahkan uang dari PayPal ke pihak lain seperti itu. Iya, apalagi kalau proses uang gitu ya sangat sensitif gitu ya bagi masyarakat yang ada. Nah, itu teman-teman apa yang kemudian jadi latar belakang kenapa Kominfo itu memblokir ya beberapa aplikasi gitu ya. Perlu teman-teman ketahui bahwasanya disampaikan oleh Kak Muksid dan Kak Doni itulah yang menjadi latar belakang Kominfo itu
memblokir. Oke, kita masuk yang kedua nih. Apakah keputusan dari Kominfo gitu ya terkait pemblokiran beberapa aplikasi gitu ya, beberapa situs gitu ya, sudah tepat gitu ya? Jadi saya ulangi kembali, apakah keputusan Kominfo itu sangat tepat untuk memblokir beberapa aplikasi? Mungkin bisa dijawab oleh Kak Muksid lagi ini. Oke. Mungkin pertanyaan dari Mbak Putri gitu ya, apakah sudah tepat nih pemblokiran dari Kominfo sendiri? Kalau ditanya soal ketepatan, mengacu dalam peraturan pemerintah dan juga Permen Kominfo sendiri, hal tersebut memang cukup wajar dan cukup tepat. Namun yang menjadi tidak ketepatan adalah ketika dari Kominfo sendiri tidak ada menjelaskan atau informasi secara umum gitu ya kepada masyarakat, mengedukasi masyarakat. Tidak adanya informasi-informasi seperti itu yang mengakibatkan masyarakat merespon atau menanggapi hal tersebut atau tindakan tersebut dengan negatif. Nah, dari segi Kominfo sendiri, tindakan tersebut memang sebenarnya sudah cukup tepat untuk melindungi warganya gitu ya, warga negara Indonesia dari akses-akses informasi seperti sekarang ini banyak kebocoran informasi yang bisa diakses oleh pihak-pihak luar gitu ya, pihak luar yang dapat memicu dapat dikatakan penjajahan melalui internet gitu ya, melalui media gitu ya, karena kebocoran informasi dan web gitu ya. Oke. Kak Doni boleh ditambahin nih, keputusan Kominfo apakah tepat gitu ya dalam proses pemblokiran? Kalau menurut saya keputusan dari Kominfo ini sangat tepat ya. Karena Kominfo ini juga menjamin kalau misalnya ada situs-situs di Indonesia, terutama di bidang digital, ketika dia mendaftarkan di penyelenggara sistem elektronik atau PSE, maka bisnisnya akan aman gitu, dan kliennya juga yang menggunakan jasa dia juga akan aman karena sudah terdaftar dan dapat diregulasi sama pihak pemerintah. Serta saya rasa juga Kominfo juga berkoordinasi dengan Bank Indonesia atau OJK mengenai regulasi, apalagi mengenai e-wallet kan, seperti PayPal. Nah, itu ada regulasi yang mengatur sehingga melindungi dari pihak masyarakat dan melindungi juga dari pihak perusahaan. Jadi perusahaannya terpercaya dan masyarakat juga terlindungi datanya, seperti itu kalau dari saya. Kemudian juga ini Mbak, ada nih sedikit yang menjadi pemerintah sendiri gitu kan. Ada beberapa bagian gitu kan, ada 2 jenis di sini penyelenggara sistem elektronik itu sendiri. Yang pertama dari segi private. Nah, kalau dari segi private ini seperti aplikasi-aplikasi Facebook, Twitter, WhatsApp, dan masih banyak lagi aplikasi-aplikasi seperti itu sangat banyak sekali digunakan oleh masyarakat. Bahkan ketika digunakan di Indonesia ini sebenarnya menjadi ladang basah untuk pebisnis gitu, mendapatkan keuntungan. Jadi untuk mendaftar itu bukan menjadi sebuah alasan gitu untuk menunda-nunda pendaftaran ke Kominfo sendiri. Kemudian dari segi publik gitu ya, biasanya terdapat aplikasi yang digunakan oleh pemerintah seperti Peduli Lindungi, itu yang diakses oleh pemerintah gitu ya, untuk memastikan bahwa warganya itu dalam kondisi sehat, mengingat gitu ya naiknya angka COVID gitu ya kemarin di Indonesia cukup tinggi, sehingga aplikasi tersebut bisa membantu mengecek apakah sudah vaksin atau belum. Oke, benar. Sedikit Boleh. Mbak Putri, sama satu lagi, ini juga usulan sih buat Kominfo. Ketika memang dia melakukan pemblokiran kan, memang tidak terdaftar PSE, tapi saya rasa pemblokirannya itu harus bersifat sementara. Apabila aplikasinya sudah mendaftarkan, pemblokiran itu dicabut gitu. Jadi tidak ada pemblokiran secara utuh gitu. Karena ketika memang sudah terdaftar, sudah memenuhi syarat dan memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan usahanya dan memang terkualifikasi, memang dia lolos, saya rasa pemblokiran dari situs tersebut harus dicabut dan hanya bersifat sementara seperti itu. Jadi keputusan pemerintah sudah tepat ya, karena juga ada beberapa kekhawatiran terkait aplikasi itu ketika kemudian digunakan. Ternyata kita sudah tahu nih apa latar belakang dari pemblokiran beberapa aplikasi oleh Kominfo, serta keputusan ini sudah tepat loh. Nah, sudah tepat gitu. Bagaimana kemudian teman-teman bisa menerima apa yang kemudian sudah sudah dilakukan oleh Kominfo gitu. Nah, jadi kita masuk ke pertanyaan ketiga nih. Apakah di dalam undang-undang Kominfo dapat dipastikan memberikan keuntungan bagi masyarakat terkait pemblokiran tersebut? Nah, adakah regulasi
yang memberi regulasi yang menyatakan bahwasanya dengan adanya pemblokiran ini gitu ya, masyarakat diuntungkan gitu. Nah, mungkin kamu sih lagi ya. Oh ya. Silakan. Oke, kalau ditanya keuntungan nih ya, sebenarnya bisa dibilang setiap ada keuntungan itu pasti ada kerugiannya. Nah, seperti halnya pemblokiran ini. Kalau ditanya keuntungannya apa, yang pasti keuntungannya adalah untuk masyarakat agar privasi dari masyarakat itu tidak bocor, dan juga ya pastinya selain data-data gitu ya, data diri dan lain sebagainya, itu ketika bocor bisa dapat disalahgunakan gitu oleh orang lain gitu ya, baik dalam hal-hal yang buruk gitu ya, entah sebagai apa dan lain sebagainya. Nah, kemudian regulasi yang mengatur mengenai masalah ini sendiri sebenarnya sudah ada gitu ya di dalam Permenkominfo nomor 5 tahun 2020 dan juga PP nomor 71 tahun 2019. Nah, di sana diatur bagaimana penyelenggaraan sistem elektronik baik yang publik maupun yang private itu sendiri. Nah, begitu. Kemudian keuntungan gitu ya, di balik keuntungan pasti ada kerugian. Nah, kerugiannya bagi masyarakat yang sudah cukup lama menggunakan aplikasi tersebut pasti menyimpan data-datanya di aplikasi tersebut, dan juga banyak file-file yang penting baik buat pekerjaannya, data mungkin kalau ada yang masih bersekolah, data sekolahnya ataupun data-data yang lain gitu kan disimpan. Nah, kerugiannya pasti ketika diblokir, data-data yang telah disimpan di sana tidak dapat diakses oleh orang tersebut gitu. Nah, itu kerugiannya. Keuntungannya yang pasti adalah agar tidak ada kebocoran-kebocoran yang lebih parah tentunya ketika memang harus dilindungi gitu ya oleh Kementerian Kominfo sendiri. Kalau dari saya lihat ketika memang ini diblokir, menjadi kerugiannya ialah pertama masyarakat, contoh yang bermain Counter Strike kan, apabila dia levelnya sudah tinggi terus gamenya diblokir, maka perjalanan dia selama sebelumnya memainkan game sampai tinggi itu akan sia-sia kan, apabila Counter Strike ini tidak menangani dengan baik. Seperti itu. Kalau melihat yang aplikasi lain ada Yahoo kan mungkin kita bisa melakukan aplikasi yang lain. Tapi kalau misalnya seperti game, Steam, Dota atau PayPal, apabila memang dia menggunakannya hanya untuk transaksi keuangan gitu. Jadi saya rasa ada beberapa kerugian di masyarakat seperti game, Steam dan lain-lain. Apabila mereka memang sudah memulai game itu sudah sejak lama. Iya, sejak lama. Tetapi ada poin plusnya juga. Sebenarnya PSE ini atau penyelenggara sistem elektronik ini adalah suatu rangkaian taat hukum bagi sebuah situs untuk memajukan bangsa Indonesia sendiri sebenarnya. Karena ketika memang kita sudah terintegrasi datanya dan sudah terdaftar di pemerintah, saya rasa situs-situs ini juga harusnya ikut mendukung gitu masyarakat untuk maju dan Indonesia untuk maju. Jadi ketika memang sudah, kita tahu bahwa undang-undang adalah negara hukum ya. Jadi ketika memang semua sudah diatur, saya rasa tidak ada salahnya untuk kita mematuhi peraturan tersebut gitu. Apabila untuk memajukan bangsa Indonesia kan seperti itu. Oke. Itu ya teman-teman, bahwasanya ada untung dan ruginya sebenarnya bagi masyarakat ketika kemudian ada proses pemblokiran yang dilakukan oleh Kominfo. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, mungkin karena tadi sudah dari Kak Muksid yang menjawab ada 3 pertanyaan. Nanti kita beralih ke Kak Doni ya. Nanti Kak Muksid boleh menambahkan gitu. Oke, pertanyaan yang keempat nih. Apakah di dalam undang-undang gitu ya terdapat proses pengawasan tertentu dan proses penegakan sesuai dengan sesuai dengan standar Kominfo atau tidak sesuai dengan standar Kominfo gitu? Apakah ada proses penegakan ataupun pengawasan oleh Kominfo? Kalau dilihat dari Undang-Undang Penyelenggara Sistem Elektronik Nomor 5 Tahun 2020 ya, mengenai Kominfo, ya PP, dan itu dijelaskan memang ada 6 kalau tidak salah situs yang memang harus diawasi atau didaftarkan di PSE atau Penyelenggara Sistem Elektronik. Yang pertama ialah dia berupa situs pencarian seperti Google atau Yahoo, dan yang kedua adalah berupa digital berbayar seperti Netflix atau Spotify. Yang ketiga adalah merupakan
transaksi perdagangan atau jasa, atau kita bisa bilang itu e-commerce atau Shopee, Tokopedia seperti itu. Dan yang keempat itu ada transaksi digital seperti Netflix, itu kan berbayar. Dan yang kelima itu saya rasa ada 6. Yang kelima itu situs pencarian Netflix, Spotify, sama merupakan layanan jasa masyarakat seperti itu. Itu juga dikenakan sebagai harus yang didaftarkan di PSE seperti itu, penyelenggaraan sistem elektronik. Dan saya rasa juga penyelenggara sistem elektronik juga menyediakan pendaftaran yang tidak mudah atau tidak sulit ya. Cuma hanya untuk membuat akun dan memiliki ada 6 persyaratan, yaitu ada izin usaha, ada situs yang dikelola, bagaimana transaksi situs ini di bidang apa, dan memiliki sertifikat keamanan bagi datanya tersebut. Mungkin itu. Jadi saya rasa dengan kualifikasi di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2020 ini di Peraturan Kominfo itu sudah jelas tertera di situ, dan saya rasa sudah lengkap dan harusnya dipatuhi seperti itu. Iya, karena nanti timbulnya kekhawatiran gitu ya, kayak kemarin itu ada kasus-kasus kayak misalnya datanya tersebar luas dan sebagainya. Jadi seharusnya masyarakat juga paham gitu ya, jangan sampai aplikasi yang kemudian tidak terdaftar di Kominfo itu dipakai secara luas gitu. Takutnya ya secara ilegal, takutnya ada proses penyebar luasan gitu ya data pribadi teman-teman itu sendiri. Mungkin kamu sih tadi sedikit ditambahkan gitu ya, bahwa sudah cukup jelas gitu ya dari keenam jenis tersebut memang juga perlu gitu ya didaftarkan, karena juga di sini Kominfo gitu ya bekerja untuk mengawasi gitu ya berjalannya aplikasi-aplikasi yang berada di Indonesia sendiri guna untuk melindungi data pemakainya. Dan selain melindungi data pemakainya juga harus melihat apakah berjalannya transaksi itu udah sesuai gitu dengan prosedur yang ada, atau justru malah terjadinya di sini tindak pidana penipuan. Nah, khawatiran seperti itu yang tentunya tidak kita inginkan bersama terjadi gitu ya. Baik pihak negara gitu ya, diwakili oleh Kementerian Kominfo, dan juga bagi masyarakatnya nih yang menggunakan aplikasi tersebut. Nah, sehingga pengawasan di era digitalisasi sekarang itu sangatlah penting, dan juga di dalam aturan sudah cukup lengkap dan kompleks. Seperti beberapa aplikasi gitu ya yang masih dapat diakses yang itu bisa dikatakan ilegal gitu ya, seperti Binomo. Nah, tapi justru penggunanya di Indonesia cukup banyak dan cukup tinggi gitu ya. Nah, itu jadi cukup menarik. Tetapi ketika mereka merasa ditipu, mereka melaporkan, padahal sudah jelas bahwa situs tersebut ilegal dan tidak terlindungi gitu ya oleh negara. Oke, jadi berbicara mengenai proses pengawasan dan penegakan itu sudah cukup kompleks ya di Undang-Undang Kominfo itu tersendiri. Oke, itu teman-teman, kita masuk ke beberapa pertanyaan lagi gitu ya, terkait bagaimana kemudian pandangan dari dua narasumber ini terhadap keputusan Kominfo atas pemblokiran yang sangat berpengaruh kepada pembuat aplikasi di Indonesia gitu ya. Jadi bagaimana pandangan narasumber terhadap keputusan Kominfo atas pemblokiran yang sangat berpengaruh kepada pembuat aplikasi di Indonesia? Mungkin bisa sedikit juga ditambahkan bagaimana kemudian berpengaruh kepada masyarakat yang ada di Indonesia khususnya. Mungkin Kak Doni dulu ya. Kalau saya melihat bahwa pemblokiran ini sebuah langkah yang bagus. Akan tetapi ada sedikit kritik mengenai Kominfo apabila memang ini langkah bagus, harusnya tidak adanya diskriminasi antara perusahaan dalam negeri dan luar negeri. Harusnya ini semuanya rata gitu. Semua media sosial yang memang tidak terdaftar di PSE segera dilakukan pemblokiran seperti itu. Jangan hanya terfokus pada 6 situs ini, akan tapi bisa melebarkan sayap gitu untuk melakukan pemblokiran ke situs-situs yang memang belum terdaftar di PSE seperti itu. Dan yang saya rasa langkah ini merupakan langkah yang tadi saya bilang bahwa ini langkah bagus untuk membuat Indonesia semakin terintegrasi datanya mengenai situs dan bisa mempertanggungjawabkan gitu dari pihak situs dan pihak masyarakat. Jadi ketika masyarakat ingin meminta pertanggungjawaban dan memang sudah terdaftar di PSE seperti itu. Mungkin saya itu. Oke. Mungkin ditambahkan Kak. Mungkin penambahannya adalah ketika
Kominfo itu melakukan pemblokiran sendiri, itulah angka yang cukup bagus dan cukup tepat gitu ya. Jangan sampai gitu ya kita dikuasain gitu ya oleh pebisnis atau perusahaan-perusahaan asing yang mengolah aplikasinya di Indonesia tetapi tidak didaftarkan. Jangan merasa kita yang membutuhkan perusahaan tersebut, melainkan mereka lah yang membutuhkan kita gitu agar bisnisnya lebih besar dan lebih berkembang, mengingat masyarakat Indonesia ini tidak sedikit gitu, cukup banyak gitu bagi penggunanya, sehingga bukanlah hal yang sepele gitu ketika tidak mengikuti peraturan di Indonesia. Nah, tentunya perusahaan-perusahaan baik lokal maupun asing harus mengikuti peraturan di Indonesia sebagaimana yang telah diatur oleh Kominfo sendiri. Nah, untuk perusahaan-perusahaan lokal sebenarnya sedikit ada harus lebih diprioritaskan gitu ya, harus didukung gitu ya. Ketika memang niat dari perusahaan tersebut sudah baik dan juga telah sudah terakreditas gitu ya, terpercaya, selayaknya lebih didorong untuk ini ya, untuk digunakan aplikasinya ketimbang yang memang dari perusahaan-perusahaan asing gitu ya. Oke, jadi itu pandangan dua narasumber yang kemudian tadi disampaikan bahwasanya pemblokiran juga pembuat aplikasi juga harus taat aturan gitu ya. Aturan sudah ada nih, tinggal ditaatin aja gitu, sehingga tidak ada embel-embel belakangan lagi kayak sudah buat gitu ya aplikasi akhirnya diblokir oleh Kominfo gitu. Sayang banget gitu, apalagi sudah lama dan banyak banyak penggunanya gitu ya. Oke, itu menjadi catatan bahwa setiap pembuat aplikasi harus taat aturan atau SOP yang ada gitu. Oke, mungkin sesi ini akan ada satu pertanyaan lagi gitu ya. Kira-kira nih Kak, apa saja dan apa yang harus kita lakukan gitu ya dalam menyikapi pemblokiran Kominfo itu, terutama untung dan rugi kita. Jadi kita berbicara mengenai untung dan rugi dalam menyikapin pemblokiran oleh Kominfo. Kak Doni mungkin? Kalau berbicara untung dan rugi, memang ini suatu pasti setiap hal pasti ada yang untung dan rugi ya. Tapi bagaimana kita melihat mana yang untung, yang mengutamakan masyarakat seperti itu. Yeah. Jika melihat memang pemblokiran ini konteksnya kalau bagian PayPal tadi mengenai keuangan, saya rasa harusnya pemerintah memberikan waktu gitu untuk masyarakat ini untuk memindahkan uangnya. Yeah. Dan apabila memang di masyarakat ini memiliki waktu untuk memindahkan uangnya dan akan tapi sudah sudah melakukan pemblokiran dan memang belum sempat memindahkan uangnya, saya rasa itu sudah jadi konsekuensi karena melambat risiko. Dan yang kedua, saya rasa masyarakat juga harus menaati ya peraturan pemerintah ya. Jangan kita ketika memang ini langkah bagus, tapi kita sebagai pemain game Counter Strike gitu kan merasa wah ini saya rasa ini merugikan, ini saya nggak bisa main game ini lagi gitu. Tapi saya rasa kan harusnya seperti itu kan, kita harus mendukung langkah pemerintah apabila pemerintah ingin merapikan dan mengintegrasi suatu sistem gitu. Jadi kita harus berlapang dada juga bahwa memang ini suatu peraturan yang harus diikuti oleh setiap situs atau penyedia aplikasi seperti itu. Setiap elemen yang ada ya. Iya, setiap elemen yang ada. Siap. Kak Musid? Ya, mungkin keuntungan gitu ya, keuntungan bagi setiap pengguna itu kembali lagi gitu ya, bahwa memang pemblokiran ini cukup penting gitu ya, demi menegaskan bahwa negara kita adalah negara hukum, harus taat kepada aturan dan juga taat kepada hukum yang berlaku di negara ini. Sehingga baik perusahaan-perusahaan asing maupun lokal yang masuk ke Indonesia haruslah menaati hukum yang ada, harus menyesuaikan dan beradaptasi dengan aturan yang ada. Nah, kemudian ketika kita melihat bahwa aplikasi-aplikasi yang sudah cukup berkembang dan juga cukup menghasilkan prestasi gitu ya, khususnya bagi negara Indonesia sendiri, tentunya pemerintah juga akan mendorong gitu ya untuk dapat terdaftarnya sebuah aplikasi tersebut, karena memang di sana juga membawa nama baik Indonesia gitu ya. Contoh Dota, Mobile Legends ataupun e-sport yang lainnya gitu ya, seperti CS:GO pun ketika memang banyak prestasi-prestasi itu lahir gitu ya dari warga negara Indonesia, itu haruslah didukung oleh pemerintah. Namun memang
pemerintah juga harus tegas gitu ya kepada pihak penyelenggara sistem elektronik tersebut untuk mendaftarkan dan juga mendaftarkan supaya terpercaya gitu ya, dan keamanan datanya itu cukup terjamin gitu ya di dalam game tersebut. Pasti kan ada data-data pemain dan juga banyak gitu data-data yang telah tersimpan di dalam game tersebut. Oke, itu ya yang sudah kita ulas, ada beberapa 6 poin. Semoga teman-teman kelas hukum dapat memahami gitu dan juga berhati-hati gitu ya dalam bertindak gitu ya, karena waktu sudah cukup panjang gitu ya, cukup panjang. Mungkin sebelum saya tutup, mungkin saya beri kesempatan 2 narasumber untuk closing statement nih atas tema yang kita usung pada kali ini, podcast keempat terkait pemblokiran beberapa situs atau aplikasi yang dilakukan oleh Kominfo. Mungkin dari siapa nih dulu? Kak Muksid. Oke. Mungkin closing statement dari saya yang terakhir gitu ya. Yang pertama adalah ketika memang Kominfo ini ingin bekerja gitu ya kan, mengeluarkan kebijakan ini itu dan lain sebagainya, setidaknya lebih mensosialisasikan terlebih dahulu gitu ya kepada masyarakat dan juga kepada pengusaha gitu, baik asing lokal, kepada semua orang gitu, agar mengetahui bagaimana sih kinerja aplikasi-aplikasi yang beredar gitu di Indonesia yang telah ada dan juga penggunanya cukup banyak. Itu haruslah ditaati sebagaimana mestinya, karena di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 3 menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga segala sesuatunya itu akan diatur gitu ya oleh peraturan. Nah, tentunya bagi warga negara asing ataupun Indonesia haruslah turut dan taat kepada hukum yang berlaku di Indonesia. Suka tidak suka haruslah tetap ditaati. Itulah hukum yang ada di Indonesia. Oke, closing statement nih terakhir Kak Doni. Kalau saya melihatnya ini sebuah berita ini membuat kita sadar bahwa ada yang namanya penyelenggara sistem elektronik, membuat masyarakat itu tahu gitu dan peka. Apabila mereka menggunakan suatu aplikasi, pasti mereka akan melakukan pengecekan, apalagi mengenai wallet kan. Jadi mereka harus melakukan pengecekan apakah ini sudah terdaftar atau belum nih. Jadi masyarakat itu lebih teliti. Dengan adanya kasus ini, saya rasa masyarakat itu bisa lebih aware gitu sama aplikasi. Dan yang kedua, kebetulan katanya kamu tadi dia bilang bahwa kita adalah negara hukum, jadi ketika memang sudah ada peraturan, saya rasa seyogyanya kita meneliti apakah peraturan ini sudah pas atau belum. Dan saya rasa dengan menerapkan ini melindungi klien dan juga melindungi perusahaan juga, dan klien dari perusahaan tersebut, dan klien tersebut juga makin terpercaya kan apabila sudah terdaftar seperti itu. Oke, itu tadi teman-teman closing statement dari Kak Muksid dan Kak Doni. Semoga teman-teman tidak puas dengan apa yang kemudian kita sampaikan. Oke, sebagai disclaimer, video edukasi ini atau video podcast keempat kali ini di channel Kelas Hukum, semoga teman-teman Kelas Hukum dapat memahami tentang apa saja dan apa yang kemudian menjadi latar belakang Kominfo itu memblokir beberapa situs atau aplikasi di Indonesia khususnya. Dan semoga teman-teman semoga teman-teman selalu berhati-hati dalam bertindak. Jadi tetap nantikan video podcast sesi selanjutnya di channel Kelas Hukum, tempat kita belajar hukum bersama-sama. Oke, sekian video podcast keempat kali ini. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Nantikan video lainnya. Saya Putri Amalia sebagai host pada edisi podcast kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah.